Halo guys, balik lagi di Bagus Nonton Bareng. Kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah film komedi yang memiliki judul Stellar, The Magical Ride. Film ini memiliki rating 5,9 di IMDb. Diperankan oleh Ho Jun Son sebagai Young Bae, Kyo Hung Lee sebagai Dong Sik, dan Hyo Sung Tae sebagai atasannya Young Bae. Hyo Sung Tae ini yang main di Squid Games ya guys. Young Bae adalah seorang karyawan terbaik di perusahaan penjualan mobil. Dia ditugaskan di bagian penyitaan mobil yang terlambat membayar cicilan. Dikisahkan di awal cerita, Young Bae berusaha menyelamatkan kliennya yang sedang mau bunuh diri karena mobilnya disita oleh perusahaan tempat Young Bae bekerja. Setelah disita, mobil Lamborghini berwarna merah ini pun dibawa ke kantor oleh Young Bae. Nah, mobil Lambo merah ini harus dibawa ke pelabuhan esok harinya dan Young Bae menugaskan Dong Sik untuk mengantar mobil mewah ini. Keesokan harinya, tidak ada kabar sama sekali dari Dong Sik. Bahkan Dong Sik tidak bisa dihubungi. Lagi pusing-pusingnya sama mobil yang hilang, Young Bae dikabari oleh adiknya bahwa bapak mereka telah meninggal dunia. Walau tidak ikhlas, Young Bae tetap mengunjungi kampung halaman untuk persiapan pemakaman bapaknya ini, yaitu tepatnya di rumah neneknya. Young Bae menanyakan apakah bapak meninggalkan warisan dan adiknya berkata warisannya adalah hutang. Young Bae yang kesal langsung menendang kaleng dan kaleng tersebut mengenai penutup mobil. Penutupnya terbuka dan muncullah Stellar, si mobil ajaib. Sementara itu di tempat lain, atasannya Young Bae sedang dimarahi oleh bos besar karena telah lalai dan membuat mobil Lambo merah hilang. Bos besar ini mengamuk dan menendang atasannya si Young Bae ini. Mereka pun bersiap mencari Young Bae, awal dari semua kekacauan ini. Di scene selanjutnya kita bisa melihat Dong Sik, sahabatnya Young Bae, sedang menjual mobil Lambo merah ke bandar pelabuhan. Sore harinya, di kampung halaman Young Bae, atasannya bersama anak buah lainnya datang dan menuduh Young Bae mencuri mobil Lambo merah. Atasan memerintahkan untuk mengambil organ tubuh Young Bae untuk membayar kerugian perusahaan. Dan Young Bae pun menangis berkata, "Jangan kejam, masa di hari berkabung begini harus terjadi musibah lagi?" Atasannya yang terbujuk oleh tipuan Young Bae memutuskan untuk menunda 1 hari. Namun keesokan harinya Young Bae melarikan diri bersama dengan Stellar, mobil tua warisan bapaknya. Ternyata Young Bae pergi ke rumah ibunya Dong Sik. Di sini dia dijamu bagaikan anak sendiri. Namun bahkan ibunya sendiri nggak tahu di mana si Dong Sik ini berada. Kita juga tahu sekarang kalau Young Bae dan Dong Sik ternyata itu bersahabat banget dari kecilnya. Lalu si Young Bae mengunjungi mantan istri Dong Sik yang menjelaskan bahwa Dong Sik berhutang kepada rentenir. Di sini juga flashback memperlihatkan kondisi keluarga Young Bae di mana bapaknya juga berhutang kepada rentenir. Masih berada di lingkungan yang sama, tidak sulit buat atasan dan anak buahnya untuk menemukan si Young Bae ini. Sekali lagi mereka terlibat perseteruan dan Stellar, si mobil ajaib, tiba-tiba saja mundur dan menabrak mobil Mercedes milik atasannya Young Bae. Keadaan panik dimanfaatkan oleh Young Bae untuk melarikan diri. Berbagai macam keseruan terjadi selama pengejaran. Malam harinya, Young Bae beristirahat di dalam Stellar dan teringat masa lalu bersama bapaknya. Bapaknya menjelaskan bahwa Stellar memiliki arti bintang, sama seperti mobil ini, ibaratnya bintang yang akan menerangi kehidupan keluarga mereka. Ayahnya berjanji akan bekerja keras dengan mobil taksi ini dan membuat mereka semua bahagia. Scene masa lalu masih berlanjut dan memperlihatkan sang bapak yang sedang bekerja mencari nafkah, namun hal tak terduga terjadi. Penumpang taksi yang mabuk membuat ulah sehingga si Stellar terguling dan hancur. Mungkin ini alasannya bapaknya meminjam dari rentenir, yaitu untuk memperbaiki Stellar.
Yongbe yang tertangkap kamera dan masuk Instagram saat sedang jajan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh atasan dan anak buahnya untuk melacak keberadaan si Yongbe. Sementara itu Yongbe berhasil menemukan Dongsik. Dongsik yang kaget langsung melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi pada saat mobil Yongbe mau menyalip truk dereknya Dongsik. Mobil atasan dan anak buahnya muncul berhadapan. Kejar-kejaran 3 mobil ini pun berlanjut. Dongsik dikejar Yongbe, Yongbe dikejar atasannya. Saat truk derek Dongsik mentok, adegan lucu ini pun terjadi di mana mobil Dongsik mundur dan mobil Stella pun mundur sehingga mobil atasannya pun ikut mundur. Saat mau menyusul Dongsik dan Yongbe, mobil atasannya mogok dan atasan memerintahkan untuk menyandra istri Yongbe untuk mengakhiri kejar-kejaran ini. Yongbe yang sedang menginap di rumah kenalannya teringat masa lalu di mana sang bapak yang kesulitan ekonomi menceraikan ibu mereka. Ibu terpaksa bekerja keras sendirian dan akhirnya meninggal karena kanker yang dideritanya. Yongbe yang masih muda menyalahkan bapak dan menganggap bapaknya sudah mati. Yongbe tersadar dari lamunannya dan melampiaskan kekesalannya kepada Stellar, menendang spion Stellar sampai copot. Keesokan harinya, atasan menelpon dan mengatakan akan membunuh istri Yongbe yang pada saat itu sedang hamil kalau Yongbe nggak muncul juga. Yongbe yang putus asa pun melakukan hal yang sama pada Dongsik. 어머니 정신 차리세요. 어머니. Yongbe mengancam akan membunuh ibu Dongsik kalau Dongsik nggak muncul. Tidak lama kemudian, nggak pakai lama, si Dongsik ini muncul sambil teriak memanggil ibunya. Yongbe memanfaatkan kesempatan ini untuk meringkus Dongsik. Di situ Dongsik akhirnya menceritakan semuanya kalau dia memberikan mobil tersebut kepada makelar dan makelar menjualnya lagi kepada bandar pelabuhan untuk melunasi hutangnya si Dongsik ini nih. Yongbe dan Dongsik berusaha menjual kedua mobil mereka untuk menembus Lamborghini warna merah. Namun Stellar dan truk dereknya hanya dihargai 600 juta dua mobil. Hal-hal kocak pun terjadi di mana Dongsik membuang rokok, namun rokoknya masuk ke dalam jendela belakang dan mendarat di jok belakangnya Stellar. Stellar pun kebakaran. Setelah memadamkan Stellar, Yongbe baru sadar kalau surat-surat BPKB Stellar tuh masih ada di rumah neneknya. Akhirnya Yongbe dan Dongsik pun menuju rumah nenek. Saat mencari BPKB kendaraan, nenek bercerita tentang masa lalu. Dari cerita nenek, Yongbe dan adiknya baru tahu kalau ternyata bapak dulu menjual ginjal untuk biaya berobat ibu. Kondisi bapak setelah menjual ginjal pun semakin memburuk. Bapaknya juga pernah mengunjungi Yongbe, namun di sini Yongbe hanya cuek saja seperti tidak kenal. Yongbe dan Dongsik yang gagal menjual mobil langsung mendatangi maklar, namun maklar tersebut menjelaskan kalau mobilnya udah dibawa sama bandar ke pelabuhan dan sekarang ada di pelabuhan. Dongsik dan Yongbe pun malah disergap dan disekap di dalam bagasi mobil. Malam harinya, atasan dan anak buahnya yang mendapat informasi kalau mobil Lamborghini merah itu ada di pelabuhan langsung berangkat dan datang ke situ untuk ngambil mobil tersebut, dan mereka harus berhadapan dengan bandar pelabuhan dan juga maklar pencurian mobil ya. Baku hantam ala gangster pun terjadi. Setelah maklar, bandar, dan anak buahnya diringkus, sekarang giliran Yongbe dan Dongsik. Yongbe dan Dongsik yang akan melarikan diri dengan Stellar diringkus. Di sini Dongsik mendapati narkoba di sekitar Lamborghini merah. Ternyata pengiriman mobil Lamborghini merah ke Kamboja yang di awal film itu hanyalah kedok. Di dalam mobil itu terdapat banyak kemasan barang haram. Yongbe dan Dongsik yang telah mengetahui bisnis sesungguhnya dari tempat dia bekerja, akhirnya akan dihabisi oleh atasan dan anak buahnya karena dia udah tahu rahasianya ya guys. Di sini sekali lagi Stellar menyelamatkan Yongbe. Stellar tiba-tiba saja bergerak sendiri dan melintas dengan kecepatan tinggi di depan polisi yang sedang berjaga malam. Polisi yang menyangka kalau Stellar ini dikemudikan oleh orang langsung mengejar, dan saat polisi mendapati narkoba, polisi langsung memanggil bala bantuan. Stellar yang terus melaju secara misterius bin ajaib balik lagi ke tempat Yongbe dan Dongsik
sedang akan dieksekusi. Tentu saja di belakang Stellar ada lusinan mobil polisi yang sedang mengikuti. Gerombolan atasan dan anak buahnya pun bubar dan langsung diringkus oleh polisi yang telah mendapat barang bukti di TKP tersebut. Adegan terakhir yang keren pun memperlihatkan Stellar bersama dengan Yongbei menabrak dan menghentikan atasan yang sedang berusaha kabur. Yongbei menatap mobil peninggalan bapaknya dengan penuh bangga. Keesokan harinya, Yongbei memutuskan untuk memandikan jenazah bapaknya. Ternyata selama ini dia salah menilai bapaknya yang dia anggap tidak peduli. Namun ternyata bapaknya ini telah banyak berkorban untuk dia dan adiknya. Penyesalan emang datangnya belakangan ya guys. Scene epilog memperlihatkan Stellar yang sudah rusak akan dihancurkan. Yongbei sekali lagi teringat pada mobil ini saat pertama kali datang ke rumahnya saat masih baru. Bagaimana dia dan keluarganya dan para tetangga bangga akan si Stellar ini. Yongbei tidak tega dan menghentikan penghancuran Stellar, bahkan memperbaiki mobil sejuta kenangan ini. Sungguh film yang luar biasa. Kita sebagai anak tidak akan pernah memahami perjuangan bapak dan ibu kita di masa lalu. Apa yang mereka harus hadapi dan lakukan untuk membesarkan kita. Setiap tetes keringat dan air mata yang keluar hanya untuk keluarganya. Biasanya hal-hal ini baru kita pahami saat kita sudah menjalani hidup seperti yang orang tua kita alami. Saat akhirnya kita sudah memiliki anak, baru kita paham betapa kerasnya dunia ini. Dan saat kita sadar penderitaan orang tua kita, sering kali terjadi orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Terima kasih guys sudah menonton film yang luar biasa ini ya. Saksikan lagi video-video bagus nonton bareng berikutnya.